Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Gunawan Y.A. Suprabowo DPH. Bahan bacaan kita hari ini yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 14 yang berbunyi demikian. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Judul renungan kita pada hari ini, jadilah berkat bagi penganiaya. Mungkin kita ingat peristiwa bersejarah tanggal 13 Mei 1981, seorang pemimpin tertinggi Katolik bernama Paus Yohanes Paulus II ditembak di lapangan Santo Petrus, Vatikan. Pelakunya adalah Mehmet Ali Agica, seorang redisipi asal Turki. 4 peluru mengenai Paus Yohanes Paulus II. 2 bersarang di perut dan 2 lainnya mengenai jari tangannya. Mehmet akhirnya dipenjara seumur hidup. Namun, ada hal mengejutkan publik di tahun 1983. Setelah sembuh akibat luka tembak, Paus menyerukan umat Katolik untuk mendoakan pria Turki tersebut. Tidak hanya itu, Paus justru mengunjungi penjara dan bertemu dengan si penembak. Ia datang dan memberi pengampunan. Mehmet sangat terkejut karena hal ini sangat tidak biasa. Ia sangat terharu saat Mehmet dibebaskan dari penjara tahun 2010. Ia mengunjungi makam Paus Yohanes Paulus II sambil berurai air mata. Bila kita kaitkan peristiwa di atas dengan Roma pasal 12 ayat 14, hal ini menjadi pembuktian bahwa kasih bisa mengalahkan kebencian dan kejahatan. Paus Yohanes Paulus II telah menjadi saksi bagaimana ia bisa menjadi berkat bagi orang yang menganiayanya. Tindakan menganiaya tentu merupakan tindakan kejahatan. Karena itu, penganiaya memang perlu mendapat sanksi. Namun demikian, kondisi korban juga perlu dipulihkan. Bila tidak, ia akan dibelenggu oleh rasa benci yang tidak ada habisnya. Disinilah yang menarik, bahwa Allah memulihkan korban bukan dengan cara memusuhi, tetapi justru mengampuni si penganiaya. Dengan mengampuni, maka korban pun akan dibebaskan dari kebencian dan perilaku diketuk rasa kemanusiaannya untuk sadar akan perbuatannya. Rantai permusuhan pun diputus dengan cinta kasih. Itulah tawaran dari Allah. Rasul Paulus pun melakukannya. Ia pernah dihina, bahkan dijebloskan di dalam penjara akibat pemberitaan Injil. Namun ia telah menjadi berkat bagi orang yang membencinya. Ia tetap menunjukkan perbuatan baik terhadap yang menganiaya. Inilah menjadi bukti bahwa ajaran Yesus untuk mengasihi musuh benar-benar diterapkan oleh Paulus. Dengan cara inilah, permusuhan, kebencian, dan balas dendam bisa dikalahkan dengan cinta. Kerap kali kita mendengar bahwa kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Namun bagaimana kalau kita diperhadapkan pada orang yang menganiaya? Bisakah kita melakukannya? Jangan jawab dengan kata tidak bisa. Sejarah sudah menunjukkan bahwa itu bisa dilakukan. Ini bukan omong kosong. Tinggal kesediaan hati kita untuk melakukannya saja. Memang tidak mudah. Kita harus menurunkan egoisme, perlu rendah hati dan membuka hati. Disitulah kuasa Allah bekerja memampukan kita untuk mengampuni orang yang menganiaya. Bila sikap kita tersebut kita lakukan, maka kita akan menjadi inspirasi banyak orang bahwa kita tidak hanya mampu memulihkan sakit hati, tetapi juga memulihkan permusuhan menjadi persaudaraan. Yang menjadi refleksi kita, adakah orang yang pernah menganiaya
dan membuat hati kita terluka? Bila ada, coba terapkan kesaksian firman Tuhan di atas dan lihat apa yang akan terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukanlah saya untuk mengobati luka batin, bukan dengan sikap memusuhi tetapi dengan mengampuni, karena disitulah Engkau memakai saya menjadi berkat bagi orang yang menganiaya. Amin.